Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anjani Siregar dengan NIM 25051702344 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi persekutuan perubahan kepemilikan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep dasar persekutuan, perubahan kepemilikan, serta bagaimana pencatatan akuntansi dilakukan dalam kondisi tersebut. Di sini ada konsep dan definisi materi. Pengertian persekutuan adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dalam persekutuan, para sekutu bekerja sama, menanamkan modal, dan menanggung resiko bersama. Perjanjian persekutuan biasanya memuat nama para sekutu, tujuan usaha, pembagian laba rugi, hak dan kewajiban sekutu, prosedur menerima sekutu baru, dan kebijakan akuntansi. Pengertian perubahan kepemilikan persekutuan adalah perubahan yang terjadi pada susunan anggota sekutu atau perubahan hak kepemilikan modal dalam suatu persekutuan akibat masuknya sekutu baru, keluarnya sekutu lama, atau pengalihan sebagian maupun seluruh hak kepemilikan modal. Jadi, inti materi ini adalah bagaimana persekutuan menyesuaikan modal para sekutu ketika komposisi pemilik berubah, agar pembagian hak masing-masing tetap adil dan pencatatan tetap benar. Dalam praktiknya, penyesuaian itu sering memakai dua pendekatan utama, yaitu metode bonus dan metode goodwill. Lanjut, dasar teori dan standar akuntansi yang relevan. Secara teori, akuntansi persekutuan berfokus pada pencatatan modal masing-masing sekutu. Tidak seperti perusahaan, persekutuan tidak dikenakan pajak sebagai entitas terpisah, tetapi laba dibagikan kepada sekutu. Standar akuntansi yang relevan di Indonesia mengacu pada PSAK, khususnya terkait penyajian laporan keuangan dan pencatatan ekuitas. Untuk penyajian laporan keuangan entitas private, SAK Private memuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan pencatatan atas laporan keuangan. Dalam laporan perubahan ekuitas, entitas menyajikan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dampak perubahan kebijakan akuntansi, koreksi kesalahan, serta investasi dan distribusi kepada pemilik. SAKEP juga menjelaskan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan retrospektif harus disesuaikan terhadap saldo awal komponen ekuitas yang terpengaruh. Ini relevan karena perubahan kepemilikan persekutuan pada dasarnya juga berdampak pada akun modal para sekutu. Dari sisi teori persekutuan, modal sekutu dicatat dalam akun modal masing-masing sekutu. Jika setoran berupa aset non-kas, pengukurannya menggunakan nilai wajar aset tersebut. Hal ini penting karena dalam perubahan kepemilikan, modal lama dan modal baru harus dinilai secara wajar sebelum dibagi atau disesuaikan. Untuk perubahan kepemilikan, literatur akuntansi persekutuan menjelaskan dua metode utama, yaitu ada metode bonus dan metode goodwill. Mari kita bahas metode yang pertama. Metode bonus adalah metode yang digunakan dalam akuntansi persekutuan untuk mencatat perubahan kepemilikan tanpa mengakui goodwill. Dalam metode ini, selisih antara modal yang seharusnya dan investasi yang diberikan oleh sekutu baru dianggap sebagai bonus yang diberikan kepada atau diterima dari sekutu lama. Yang kedua, metode goodwill. Metode goodwill adalah metode yang digunakan dalam akuntansi persekutuan untuk mengakui nilai lebih perusahaan ketika terjadi perubahan kepemilikan, seperti masuknya sekutu baru atau keluarnya sekutu lama. Metode ini dilakukan dengan mencatat goodwill sebagai aset tidak berwujud
dalam pembukuan persekutuan. Berikut masuk ke prosedur pencatatan akuntansi. Dalam perubahan kepemilikan, terdapat beberapa kondisi yang perlu dicatat, yaitu 1. Masuknya sekutu baru. Ketika sekutu baru masuk, ia akan menyetor modal ke dalam persekutuan. Pencatatan dilakukan dengan menambah kas dan modal sekutu baru. Jika terjadi selisih antara modal yang disetor dan hak kepemilikan, maka digunakan metode bonus atau goodwill. 2. Keluarnya sekutu. Jika sekutu keluar, maka modalnya harus dikembalikan sesuai dengan saldo modalnya. Jika terdapat selisih pembayaran, maka selisih tersebut dibebankan kepada sekutu lain. 3. Perubahan rasio pembagian laba. Jika rasio pembagian laba berubah, maka perlu dilakukan penyesuaian modal agar sesuai dengan kesepakatan baru. Semua pencatatan ini harus dilakukan secara sistematis agar laporan keuangan tetap akurat. Mari kita bahas contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Contoh kasus, persekutuan A dan B memiliki modal masing-masing 100 juta rupiah, sehingga total modal awal 200 juta rupiah. Kemudian C masuk sebagai sekutu baru dan menyetor kas 50 juta rupiah. Disepakati bahwa C berhak atas 15% kepemilikan persekutuan. Kita gunakan metode bonus. Cara penyelesaiannya, total modal setelah C masuk adalah 100 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah, yang hasilnya 250 juta rupiah. Bagian modal C menurut kesepakatan adalah 15% dikali 250 juta rupiah, yang hasilnya 37.500.000 rupiah. Karena C menyetor 50 juta rupiah, tetapi hanya diakui sebesar 37.500.000 rupiah, maka ada bonus 12.500.000 rupiah untuk sekutu lama. Bonus ini dibagi kepada A dan B secara sama besar, masing-masing 6.250.000 rupiah. Kalau pencatatan secara jurnal, ada kas di debit sebesar 50 juta rupiah, sedangkan modal C dikredit sebesar 37.500.000 rupiah. Modal A dikredit sebesar 6.250.000 rupiah dan modal B dikredit sebesar 6.250.000 rupiah. Penjelasan jurnalnya, kas dicatat sebesar uang yang benar-benar masuk. Modal C diakui sesuai porsi kepemilikan yang disepakati. Selisih 12.500.000 rupiah dibebankan ke modal A dan B sebagai bonus karena setoran C lebih besar daripada bagian modal yang diakui. Ini sesuai dengan prinsip metode bonus yang tidak mengubah total aset neto, hanya memindahkan modal antar sekutu. Kalau sekutu luar, polanya kebalikannya. Misalnya saldo modal sekutu yang keluar 60 juta rupiah, lalu dibayar 74 juta rupiah, maka selisih 14 juta rupiah dapat diperlakukan sebagai bonus untuk sekutu yang keluar. UT menjelaskan bahwa dalam kondisi pembayaran lebih tinggi, selisih tersebut dibebankan ke modal sekutu yang masih bertahan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perubahan kepemilikan dalam persekutuan adalah perubahan komposisi pemilik yang harus dicatat dengan benar, agar hak setiap sekutu tetap adil. Perubahan ini bisa terjadi karena masuknya sekutu baru, keluarnya sekutu, atau perubahan pembagian modal dan laba rugi. Secara pencatatan, ada dua metode yang paling penting, yaitu bonus dan goodwill. Metode bonus digunakan jika tidak ada revaluasi aset, sedangkan goodwill digunakan jika aset neto persekutuan direvaluasi dan selisihnya diakui sebagai goodwill.
Dengan pencatatan yang tepat, laporan keuangan persekutuan menjadi lebih akurat. Modal setiap sekutu jelas, dan pembagian hak kepemilikan dapat dipertanggungjawabkan. SAKEP mendukung penyajian ekuitas yang tertib melalui laporan perubahan ekuitas dan perlakuan penyesuaian yang relevan. Perubahan kepemilikan dalam persekutuan juga dapat diartikan secara umum terjadi dalam dunia usaha. Setiap perubahan, baik masuk atau keluarnya sekutu, harus dicatat dengan benar menggunakan metode yang sesuai. Pencatatan yang tepat akan memastikan keadilan bagi setiap sekutu, menjaga keakuratan laporan keuangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.